Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Perdana dari Prodi Sistem Informasi 2018 ingin menjawab soal UTS untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Yang pertama, perbedaan karakteristik dan klasifikasi sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem lingkungan, sistem penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Yang kedua, yang termasuk tim pengembangan biasanya terdiri dari yang pertama, project koordinator. Ini bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal, serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang kedua, ada sistem analis dan desain. Personil yang memberikan solusi dan mendesain sistem baru. Yang ketiga, ada programmer. Personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Yang keempat, ada network designer, bertanggung jawab terhadap desain jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Yang kelima, ada technician, personil yang menetapkan konfigurasi hardware yang tepat agar dapat bekerja secara optimal. Yang keenam, database administrator, personil yang bertanggung jawab terhadap suatu sistem database, mencakup pola struktur data, integritas data, memberikan hak akses kepada user, backup, recovery, dan mengoptimalkan performa database. Yang ketujuh, ada dokumenter, personil yang membuat dokumentasi sistem, mencakup buku operasional aplikasi, teknis, dan sistem. Yang kedelapan, ada software tester, personil yang menjamin bahwa program aplikasi yang dibuat programmer sesuai spesifikasi. Yang kesembilan, ada graphic designer, personil yang memiliki keahlian dalam mendesain untuk aplikasi berbasis graphic interface. Nomor 3, ada tahapan SDLC. Tahapan SDLC yang pertama, inisiasi. Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan konsep sistem, mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumentasi pengembangan sistem pada analis lingkup area sistem dan manajemen rencana, dan mempelajari cara kerja sistem. Yang ketiga, perencanaan, membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Yang keempat, analisis kebutuhan, analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional. Yang kelima, desain, mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Yang terakhir, pengembangan, mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan. Yang ketujuh, integrasi dan pengujian.
mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu dan user, menghasilkan pelaporan analisis dari pengujian. Yang ke-8, implementasi, termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Yang ke-9, operasi dan pemeliharaan, menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan maintenance sistem informasi pada area produksi, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang ke-10, disposisi, mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Nomor 4, perbedaan antara faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Sedangkan faktor strategik yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nomor 5, analisis sistem adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya, dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan atau juga pengembangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.